Ya, halo, selamat siang semuanya, baik yang mengikuti lewat Zoom maupun lewat Facebook. Ya, kenalkan saya dengan Tasya dan di sini saya dan rekan saya Aji akan membawakan pasti Paham Investasi yang hari ini temanya adalah mengulik saham jagoan untuk newbie. Ya, apabila Bapak Ibu di sini ada pertanyaan, maka bisa langsung diketik saja lewat kolom Q&A ya. Untuk sesi satu akan dibawakan oleh rekan saya Aji, dan nanti untuk sesi 2 kita akan membahas tentang online trading platform. Kalau gitu, tanpa berlama-lama, saya langsung serahkan saja untuk Aji membawakan materi sesi satu. Silakan Aji. Ya, terima kasih atas kata saya atas tadi udah membuka untuk kelas pasti pada siang hari ini. Dan saya ingin menyapa teman-teman yang ada di Zoom maupun yang live di Facebook ya, sosial media. Selamat siang kembali lagi ketemu kita di CGSMB di kelas pasti umum ya, secara online. Nah, tentunya di kelas pasti pada kesempatan kali ini kita akan mengenalin ke teman-teman ya investasi itu apa dan nanti gimana caranya untuk teman-teman dalam berinvestasi. Kita akan kenalin ke teman-teman dan tentunya sebelum itu kita perkenalan dulu ya, tak kenal maka sayang. Jadi nama saya Aji Kurniawan dari tim Retail Research dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Mengingatkan kembali bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung aja nanti ya di tengah-tengah ataupun selama sesi satu ini bisa langsung aja dituliskan di kolom komen. Dan kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita mau perkenalin nih program kita Klinik Saham ya. Ini join Discord ya di bit.ly ya, bit.ly/CGSMB Discord ya teman-teman, nanti bisa join di program kita. Kita live setiap hari Rabu ya, bi-weekly, itu jam sekitar setengah tiga ya sampai jam 3 ya. Kita akan membahas saham-saham yang menarik yang naik turun di hari itu, yang tentunya nanti teman-teman juga bisa interaktif ya, tanya ke kita. Jadi langsung aja bisa join Discord bit.ly/CGSMB Discord. Nah, yang pertama adalah sebelum kita bahas tentang saham lebih lanjut ya. Nah, teman-teman, di tengah globalisasi saat ini ya tentunya banyak banget nih ya yang tentunya menggoda iman kita ya. Nah, tentunya menggoda apa nih ya? Tentunya menggoda isi kantong kita ya. Nah, semakin eh, mudahnya kita mengakses informasi, semakin banyak perubahan ya. Perubahan dan tentunya gaya hidup yang tentunya silih berganti nih teman-teman ya. Mulai dari fashion ya, gadget ya, kemudian otomotif dan sebagainya ya. Pokoknya macam-macam nih teman-teman ya. Jadi tentunya kalau kita turutin semua, tentunya nggak akan ada habisnya. Tapi namanya anak muda ataupun ya namanya perkembangan zaman sekarang ya, tentunya mungkin kalau kita nggak ngikutin, kadang juga kadang dibilang apa ketinggalan zaman dan sebagainya ya. Nah, tentunya nggak semua orang ini punya kemampuan finansial yang sama ya, teman-teman ya. Kalau mungkin yang mampu ya, yang sultan, yang banyak uang. Tapi tentunya mungkin kalau yang biasa-biasa aja nih mungkin ya. Nah, tentunya kalau kita ngikutin ya perkembangan yang ada, yang ngikutin gadget-gadget yang mewah yang terbaru terus-terusan ya. Nah, tentunya kantong kita akan jebol ya sebagai kaum BPJS nih teman-teman ya. Budget pas-pasan tapi jiwanya terus pingin terus sosialita ya, terus update tentang sosial di media dan sebagainya ya. Kalau nggak ngikutin ya kayak kita ngerasa ketinggalan zaman ya. Tapi kembali lagi nih teman-teman ya, kalau kita ngikutin terus-menerus nggak akan ada habisnya, malah kalau kita memaksa ya ngikutin terus ya, malah malah uang kita, kantong kita malah yang habis nih teman-teman ya. Nah, oleh karena itu ya sesuaikan kembali nih teman-teman ya dengan kemampuan kita. Kalau kita merasa belum mampu ya, jadi nggak usah dipaksakan, tetap dengan kemampuan kita sendiri ya. Oh, kalau misalnya kita nggak terlalu banyak uang dan sebagainya, mending uangnya kita pergunakan lebih bijak nih teman-teman ya. Nah, bijak mengelola keuangan itu seperti apa nih teman-teman ya? Nah, jadi no ya untuk
hal-hal yang konsumtif nih, impulsif dan sebagainya, yang tentunya ini nggak terlalu bermanfaat banget nih untuk di masa depan nih. Kita menghambur-hamburkan uang untuk spending yang mungkin ya nggak terlalu berguna-bunga banget gitu untuk kita ya. Padahal misalnya mungkin kayak beli gadget dan sebagainya kita masih punya, masih bagus ya. Mending uangnya dialokasikan seperti untuk mengamankan kebutuhan pokok ya. Jaga-jaga kalau kita mungkin sakit di masa depan ataupun mungkin anak kita, keluarga kita ya. Ataupun juga mungkin kalau ada hal-hal yang tidak terduga terjadi nih teman-teman ya. Karena tentunya kita nggak tahu di masa depan itu akan terjadi apa nih teman-teman ya. Atau mungkin ke depan mungkin ada banjir ya dan sebagainya ya. Nah, tapi itu harus diantisipasi, ada pengeluaran dadakan ya. Nah, jadi mending uangnya kita amankan untuk mensecure kebutuhan kita ya. Kemudian juga kita alokasikan sebagian untuk mulai berinvestasi contohnya. Ataupun juga teman-teman punya dana darurat nih teman-teman ya. Kalau misalnya ke suatu ketika misalnya waktu zaman COVID kemarin ya misalnya mungkin beberapa sektor itu mungkin harus gulung tikar, terjadi terjadi apa namanya terjadi pemutusan hubungan kerja dan sebagainya, layoff ya. Nah, ternyata itu tuh kita harus persiapkan ketika hal-hal yang tidak terduga terjadi itu menimpa kita ya. Jadi tentunya teman-teman juga harus mulai nih mikirin dana darurat ya, kemudian juga dana investasi untuk teman-teman ya menggapai impian teman-teman masing-masing. Nah, ngomongin tentang finansial dan impian ya teman-teman ya. Nah, setiap dari kita tentunya punya banyak keinginan ya, kemampuan, keinginan di masa depan ya. Nah, kemudian kalau kita bicara keinginan cita-cita ya, nggak semuanya keinginan kita itu bisa kita wujudkan ya. Nah, tentunya impian cita-cita kita itu juga perlu budget ya, perlu anggaran. Nah, oleh karena itu teman-teman harus mulai mikir nih dengan bijak ya. Nah, gimana sih supaya impian kita tercapai di masa depan ya? Ataupun mungkin teman-teman bisa sharing bersama kita nih di siang hari ini ya, supaya lebih akrab ya. Nih silakan nih bisa teman-teman sharing bersama kita kira-kira apa sih impian teman-teman sekarang dan kira-kira mau terwujud kapan ya? Oh, misalnya mungkin akhir tahun saya ingin liburan ya. Nah, itu juga bisa ataupun juga oh, Kak, saya baru aja nikah nih atau mau nikah. Nah, kira-kira saya mau nih untuk mewujudkan rumah impian pertama saya gitu loh. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin nonton konser gitu ya, ataupun ingin teman-teman beli kendaraan impian. Nah, silakan nih teman-teman kira-kira punya cita-cita apa? Nah, silakan langsung aja bisa di-sharingkan bersama kita. Siapa tahu bisa saling menyemangati kan apa tentunya tentu lebih bagus kan teman-teman ya. Nah, itu sekilas ya teman-teman ya bagaimana impian kita itu bisa impian kita itu perlu dipersiapkan nih sejak dini. Dan next-nya, oke. Sebentar saya. Nah, ini dia. Nah, tentunya sebagai generasi milenial ya teman-teman ya, kita harus memupuk yang namanya growth mindset ya. Nah, jika kita punya pendapatan penghasilan ya, nah growth mindset di sini adalah kita harus mempergunakannya, memanfaatkannya secara bijak ya teman-teman ya. Jangan karena oh mumpung saya baru gajian, dapat gajian lumayan, puas-puasin lah untuk menyenengin diri ya. Makan enak, kemudian jalan-jalan enak ya. Pokoknya menghibur diri lah. Nah, tentunya mungkin kalau udah habis ya udahlah kita mungkin puasa dulu atau sebagainya ya. Nah, oleh karena itu daripada mungkin nggak uang kita hambur-hamburkan untuk foya-foya dan sebagaimana ya. Nah, tentunya teman-teman bisa nih untuk yang nggak terlalu penting ya. Mending untuk kita teman-teman ini mulai manfaatkan ya untuk misalnya sisihkan untuk mulai berinvestasi dengan pola growth mindset. Nah, intinya adalah growth mindset adalah bagaimana teman-teman ini secara bijak ya dengan hal yang dimiliki itu terus belajar nih, terus belajar, terus ingin berkembang ya, terus berkembang dan tentunya teman-teman bisa mencari ini kira-kira peluang apa nih yang supaya uang saya itu bisa bertambah, meningkat, bisa lebih sejahtera dan di masa depan impian-impian saya
itu bisa satu persatu ini diwujudkan ya. Nah, ngomong-ngomong tentang keuangan finansial ya teman-teman ya. Nah, ternyata teman-teman tadi udah sempat di-sounding bahwa bagaimana sih mengelola budget ya bulanan ya. Nah, ini di sini adalah diagram ya, diagram bagaimana teman-teman ini ketika gajian ya, ini bisa menyisikan ya, menyisikan antara kebutuhan, keinginan, dan tabungan ya. Karena apa? Karena nantinya ketika teman-teman udah bijak membagi-baginya ya, nah nanti juga sebagian ya, yang tentunya porsi yang teman-teman sisihkan nanti untuk growth mindset ya, untuk digunakan bagaimana teman-teman ini mencari peluang potensi pertumbuhan supaya uang teman-teman ini bisa meningkat ya dan akhirnya nanti bisa mencapai tujuan atau cita-cita teman-teman semua. Nah, dimulai dari yang pertama nih, bagaimana teman-teman menyisihkan uang bulanan. Nah, jadi ketika udah gajian ya, dari teman-teman bekerja seperti saya misalnya ya. Nah, itu langsung di-secure nih kira-kira kebutuhan apa nih yang pokok ya, misalnya makan, belanja ke pasar ya, beli tabung gas ya, kemudian bayar listrik, bayar wifi, paket internet, kemudian juga bayar cicilan kalau mungkin ada ya cicilan rumah ya, KPR, iuran warga, iuran RT ya teman-teman ya, dan tentunya beli minyak goreng dan sebagainya ya, beras, minyak ya. Nah tentunya itu harus di-secure dulu ya. Kemudian teman-teman baru nih kalau udah terpenuhi uang dapur ya, udah aman. Nah, teman-teman mulai sisihkan yang berikutnya adalah untuk dana darurat. Nah, tadi udah di-mention ya dana darurat untuk apa? Ketika nanti teman-teman terjadi sesuatu yang tidak terduga ya. Nah, itu bisa dipergunakan ya supaya uang bulanan itu nggak kepangkas ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga dana darurat, kemudian kalau udah ke secure ya dana daruratnya, kemudian juga teman-teman ikut menyisikan ya dana dingin untuk mulai berinvestasi ya. Nah, nanti gimana berinvestasinya nanti akan kita obrolin di slide yang berikutnya ya. Tapi intinya teman-teman udah bisa mengatur porsi-porsinya ya. Oh, kebutuhan udah diamankan. Nah, kemudian mulai mengamankan dana darurat nih, kemudian dana untuk berinvestasi. Nah, kalau ada sisanya, teman-teman bisa lah pakai misalnya, oh teman-teman ingin jalan-jalan ya, atau misalnya teman-teman ingin nonton, makan sesekali ya, beli kopi ya, nah kekinian dan sebagainya itu juga bisa dipergunakan ya, asalkan tidak over budget ya. Over budget intinya uang kita udah melebihi batas, nah terus kemudian kita misalnya berutang dan sebagainya ya untuk memenuhi keinginan kita gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih kondisi keuangan kita? Nah, jadi tiap orang punya kondisi keuangan yang berbeda-beda ya, teman-teman. Intinya adalah yang masuk dan yang keluar itu gimana nih kondisinya ya, kondisinya. Ya, itulah yang bisa menggambarkan kondisi keuangan kita. Nah, jadi antara pemasukan, antara pengeluaran, seberapa besar nih teman-teman ya. Nah, idealnya adalah pemasukan ya sama dengan pengeluaran biasanya ya pada umumnya ya. Nah, tapi mungkin kalau orang yang boros dan sebagainya over budgetnya biasanya pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan atau besar pasak dibandingkan tiang. Nah, tentunya mungkin kalau besar pengeluaran daripada pemasukan ya, pasti tentunya mungkin ada kesenjangan nih teman-teman ya. Pasti tentunya karena pemasukannya kurang ya, belanjanya lebih besar, jadi mungkin orang akan berhutang ya untuk bisa memenuhi apa yang diinginkannya ya. Tapi mungkin yang harus menjadi concern adalah semakin banyaknya utang ya teman-teman ya. Tentunya akan semakin banyak beban yang harus kita pikul. Misalnya cicilan, utangnya harus dicicil ya. Semakin banyak uang, semakin banyak utang yang kita tumpuk ya, juga semakin banyak nih beban yang cicilan, contohnya yang kita harus bayar nih ke depan ya. Nah, tentunya semakin banyak cicilan, semakin banyak utang ya, itu juga nanti akan memberatkan kondisi finansial, cash flow finansial kita ke depan ya. Oleh karena itu ya, kita harus bisa selektif nih untuk memilih-milih utang, mengambil-ngambil utang ya. Bukan yang nggak boleh ya teman-teman, boleh berhutang, tapi mungkin bisa dipilih lagi, bisa sortir secara bijak ya, hal apa yang misalnya
utang yang sekiranya ya kita urgent banget untuk ambil, kalau nggak harus hutang ya udah kita nggak perlu berhutang ya teman-teman ya. Nah, next kalau udah kita bisa lebih bijak lagi mengambil sebuah utang, nah nextnya mungkin kita juga bisa semakin mengurangi utang kita ya. Nah, jadi kita bisa mulai step by step ya, meimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran ya. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa berhemat dan pengeluaran kita lebih kecil ya. Nah, dibandingkan pemasukan kita ya. Jadi pemasukan Bapak cuma belanjanya itu cuma sedikit gitu ya. Misalnya mungkin pemasukannya contohnya gaji saya misalnya UMR aja nih, ambil contoh ya. Sekitar 4,8 sampai 5,5 juta nih teman-teman ya. Nah, pengeluarannya misalnya kosnya 1 juta, makan 2 juta ya. Dan sebagainya mungkin yang lain-lain sekitar 2,5 juta gitu ya. Nah, jadi kan kira-kira tadi 2,5 juta tambah 2 tambah 1 itu sekitar 5 juta ya. Nah, itu kan ya walaupun ngepas-ngepas tapi nggak over budget nih teman-teman ya. Misalnya ambil level kayak 5,5 juta ya. Satu, dua, 2,5 ya. Kira-kira 5,4 jutaan ya kira-kira ya. Nah, itu teman-teman contohnya yang bisa dibagi-bagikan ya teman-teman ya untuk bagaimana mengolah cash flow bulanan ya. Dan next kalau udah ya sisihan dana ya teman-teman ini bisa mulai penting untuk secure dana darurat ya minimal 6 bulan ya. Soalnya kalau misalnya mungkin kita kehilangan pekerjaan atau sebagainya jobless ya unemployed tentunya dapur itu terus ngebul nih teman-teman ya. Terus ada kebutuhan yang harus dipenuhi makan dan sebagainya ya. Nah jadi kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi ya itu tentunya kita bisa punya bantalan ya, bantalan pengaman ya. Kemudian kalau dana darurat udah ke secure ya, 6 bulan. Nah, berikutnya adalah teman-teman menyisihkan ya sebagian pendapatan untuk dialokasikan sebagai investasi. Nah, tentunya next investasinya di mana nanti akan kita bahas ya. Nah, kemudian kembali tentang investasi ya. Tadi kan kita udah bahas bagaimana mengelola finansial ya secara bulanan rutin ya. Nah, kemudian kita udah pendapatan kita udah mensecure kebutuhan pokok, kemudian kita sisihkan ya sebagian untuk investasi. Nah, tentunya ini investasi yang penting nih teman-teman ya. Karena tidak seumur hidup kita akan bekerja terus-menerus ya teman-teman ya. Nanti mungkin nanti kalau kita udah pensiun, udah mungkin udah terbatas ya ketika udah mungkin let's say 50 ke atas ini mungkin tenaga kita itu beda nih sama yang mungkin masih produktif sekarang ya. Nah, tentunya kalau nggak dari sekarang kita mikir, tentunya mungkin kalau kita udah pensiun, teman-teman ya, mungkin kita akan bingung ya, pusing kira-kira dari mana nih pendapatan kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Nah, oleh karena itu, daripada mungkin yang biasanya, oh gaya hidup itu live shopping dan sebagainya ya. Nah, ternyata mungkin dengan investasi, kenapa enggak gitu. Kita jadikan sebagai gaya hidup yang baru nih teman-teman ya. Nah, tentunya manfaatnya banyak banget kalau kita bisa pilih investasi yang tepat ya. Bisa menambahkan kekayaan kita, meningkatkan kesejahteraan kita, dan juga harapannya ya, nggak pasti, tapi tentunya kalau teman-teman melakukannya secara rutin ya, nah mungkin teman-teman juga bisa melevel up nih, melevel up tingkat keuangan teman-teman, mungkin bisa menjadi orang yang kaya ya, contohnya teman-teman ya. Nah, itulah adalahnya pentingnya teman-teman bisa mulai berinvestasi sejak dini. Nah, ini juga segmentasinya tujuan cita-cita yang ingin dicapai ya. Nah, jadi bisa teman-teman klasifikasikan ya, baik secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berdasarkan kira-kira timeline ya, kira-kira akan dicapai kapan ya. Nah, contohnya mungkin kalau budgetnya nggak terlalu besar, misalnya ingin liburan akhir tahun ya. Nah, itu kan teman-teman nggak terlalu lama nih. Budgetnya juga nggak terlalu gede-gede banget ya. Nah, teman-teman bisa spare waktu kira-kira mungkin setengah tahun atau berapa tahun untuk persiapkan ya. Nah, ini dari berinvestasi ya, teman-teman ya. Nah, kemudian jangka menengah nih teman-teman ya. Saya teman-teman ingin beli mobil idaman ya.
Nah, ini teman-teman juga mungkin butuh waktu yang lebih lama ya, mungkin sekitar 3 sampai 5 tahun ya. Nah, teman-teman bisa mulai bantu dengan meningkatkan nilai uang teman-teman ya dengan berinvestasi. Maupun juga secara jangka panjang, oh teman-teman tadi pengen pensiun ya. Nah, itu juga bisa melakukan investasi yang lebih jangka panjang nih time frame-nya ya. Nah, kemudian juga apa sih yang menjadikan kita penting buat berinvestasi nih teman-teman ya? Nah, yaitu salah satunya adanya fenomena inflasi nih teman-teman ya. Inflasi adalah yang membuat harga kebutuhan pokok yang kita beli nih teman-teman ya. Kebutuhan dapur, makan, beras, dan sebagainya itu meningkat ya teman-teman ya. Dia secara waktu ke waktu. Nah, jadi kalau kita lihat nih teman-teman ya, uang 100.000, ya, uang 100.000 dibandingkan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu dibelanjain dapatnya berbeda, dapatnya jumlahnya berbeda ya. Kuantitinya juga berbeda, lebih sedikit ya, semakin ke sini semakin sedikit ya. Nah, ini menandakan apa dari teman-teman? Nilai uang 100.000-nya sama, tapi nilai uangnya nih, kayak nilai uang ininya ya, berkurang nih teman-teman, karena adanya inflasi ya. Harga barang kebutuhan pokok ini meningkat ya, sehingga ya daya beli untuk uang 100.000 membeli barang ya, itu menurun ya teman-teman, berkurang ya. Sehingga kita lihat tambah tahun ya, ke depan secara jangka panjang, bukannya naik, bukannya tambah banyak, malah menurun nih teman-teman ya. Nah, oleh karena itu kita apa sih solusinya nih teman-teman ya? Solusinya adalah berinvestasi nih teman-teman. Nggak ada solusi lain karena kalau nabung aja nanti kita lihat ya, apakah nabung itu cukup melawan inflasi apa enggak ya? Nah, salah satu contohnya juga di sini lihat nih teman-teman ya. Kalau kita ambil satu produk di troli ya. Nah, ini ada mie instan. Mie instan di 10 tahun yang lalu itu satu bungkus masih Rp1.000 ya teman-teman, dibandingkan tahun sekarang ya, atau kita ambil akhir tahun ya biar gampang ya. Kemarin ini harganya udah 3.000 atau naik 3 kali lipat ya teman-teman ya. Ini contoh kecil mie instan aja 10 tahun terakhir harganya 3 kali lipat ya. Mungkin 10 tahun lagi ya. Kalau misalnya ya kita ambil contoh sekarang 3 kali lipat, mungkin ya satu bungkus 10.000 ya teman-teman ya, hampir 10.000 ya, mendekati 10.000. 2000 apa nih, sekitar 2030-an ya teman-teman ya. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi apakah nilai uang kita, kekayaan kita juga ikut naik juga sebanyak itu? Nah, kalau enggak sama naiknya ya, ya tentunya kita semakin miskin nih teman-teman ya. Semakin miskin karena adanya inflasi ya teman-teman. Jadi itu adalah alasan juga mengapa kita dipaksa nih harus mulai investasi sejak dini ya teman-teman ya. Nah, kemudian berbicara tentang investasi ya, ini juga salah satu bagaimana teman-teman membangun flow passive income. Jadi bicara tentang income ya, ini ada dua segmen, yaitu active income dan passive income. Nah, active income ini seperti saya nih atau teman-teman yang bekerja sebagai karyawan ya atau self employee. Nah, teman-teman ini harus bekerja dulu. Nah, memberikan sebuah jasa, memberikan sebuah dedikasi ya. Nah, tentunya nanti teman-teman mendapatkan upah atau gaji ya. Nah, tentunya kalau active income, teman-teman harus kerja dulu untuk dapat uang. Nah, passive income ini adalah pasif nih. Kita nggak harus kerja, ya, tapi dengan uang yang kita miliki, dengan membeli aset, contohnya kita mempunyai aset. Nah, aset itu yang bagus ya, kita pilih aset dengan baik, dengan tepat ya. Nah, nanti uang itu akan bekerja untuk kita ya. Bekerja itu dalam arti menghasilkan keuntungan, bukan untuk kita ya. Bukan uangnya terus punya kaki, punya tangan, terus dia kerja gitu ya. Enggak ya teman-teman. Jadi uang itu menghasilkan keuntungan ya, secara secara apa? Secara tersirat ya. Jadi dengan aset yang kita miliki ya, uang itu yang menghasilkan kekayaan, keuntungan untuk kita. Tapi syaratnya ya kita harus memilih misalnya aset apa ya.
atau investasi apa yang tepat ya, yang bagus nih, yang positif ke depannya ya. Nah, itu adalah yuk saatnya mulai membangun passive income. Nah, mungkin teman-teman sekarang udah punya active income. Nah, mungkin ada yang udah atau yang belum. Nah, saatnya nih teman-teman bangun passive income ya. Ini ada yang ada dengan business owner ya, membangun sebuah bisnis ya, punya franchise contohnya, atau misalnya teman-teman bikin sebuah kedai dan sebagainya ya. Tapi mungkin itu bisnis, jadi business owner teman-teman perlu modal yang cukup besar. Nah, tentunya mungkin kalau yang modalnya belum banyak ya, teman-teman, ini bisa jadi investor di pasar modal ya. Di mana di Indonesia teman-teman bisa mulai investasi minimal let's say 100.000, 500.000 ini bisa mulai beli investasi saham ya. Jadi tentunya teman-teman nggak ada alasan ya, teman-teman bisa mulai investasi ya, jadi passive income ya dengan berinvestasi. Nah, tadi kita udah bahas inflasi ya. Nah, tentunya untuk melawan inflasi ya, investasi apa sih yang bisa dipilih ya? Ya, jadi kita lihat rata-rata dulu nih teman-teman. Oh, rata-rata mungkin 10 tahun terakhir inflasi ada di berapa ya? Nah, jadi kalau kita pegang uang 100.000 nih teman-teman ya, 10 tahun terakhir ya, ini itu nilainya turun 5,56% ya. Ini data dari Badan Pusat Statistik ya. Itu inflasi rata-rata 5,56%. Nah, kemudian next kalau uang kita turun 5,5% ya, next gimana nih? Apa action kita, apa pilihan investasi kita yang bisa mengimbangi adanya inflasi ya? Nah, di sini ada stages yang mungkin yang paling flattest itu adalah deposito nih teman-teman ya. Nah, deposito ada di angka 5,5% ya. Ya hampir tipis sama lah. Jadi misalnya ketika uang kita 100.000 rupiah turun 5,5% ketika kita taruh di deposito. Nah, uang kita itu kembali lagi nih ya, eh, terimbangi ya oleh adanya deposito. Nah, mungkin kita naik lagi nih, ada apa lagi nih? Nah, di sini adalah obligasi ya, atau surat utang pemerintah nih, teman-teman ya. Nah, di sini adalah obligasi merupakan eh, instrumen ya, instrumen yang pendapatan tetap ya, yang low low risk ya. Jadi tentunya teman-teman nggak perlu takut kehilangan uangnya atau gimana ya, karena udah dijamin oleh pemerintah ya. Teman-teman nanti dapat kupon ya, nanti sesuai dengan tenornya di akhir periode teman-teman mendapatkan total ya uang yang teman-teman belikan saat obligasi itu ya. Nah, untuk yieldnya atau keuntungannya adalah returnnya secara 10 tahun terakhir obligasi di angka 6,67% ya. Nah, ini di atas ya, di atas dari adanya inflasi yang sebesar 5,5% ya. Dan next selanjutnya ada investasi emas. Nah, ini kan secara return 10 tahun terakhir ya, teman-teman ya. Emas memperoleh return 12% secara tahunan ya, dibandingkan inflasi 5,56% ya. Tapi mungkin not sedikit untuk emas ya. Jadi ini adalah return 10 tahun terakhir. Tapi mungkin bukan berarti kalau misalnya dalam emas tuh bagus dong ya, dari segi returnnya tinggi ya. Nah, tentunya ini karena jangka panjang ya teman-teman ya. Tapi mungkin kalau dari segi yield ya, kalau teman-teman mungkin beli emas kemudian 1, 2, 3 tahun terakhir ya, ke depan misalnya 1, 2, 3 tahun ke depan dijual ya. Nah, mungkin yieldnya itu nggak terlalu gede dibandingkan dari segi mungkin investasi secara umum ya. Karena dari segi emas ini adalah kayak teman-teman itu bukan diperdagangkan ya, kayak membeli sebuah unit ya. Jadi mungkin kalau secara jangka pendek untuk mengimbangi inflasi, mungkin yieldnya kurang menarik ya. Mungkin kalau dibandingkan mungkin teman-teman hold emas untuk 10 tahun terakhir baru dijual, mungkin itu baru lumayan ya secara yieldnya. Nah, next mungkin selain itu ada apa lagi nih? Nah, investasi saham nih teman-teman ya. Investasi saham secara 10 tahun terakhir nih teman-teman ya. Ini memberikan return yang paling tinggi dibandingkan investasi yang lainnya nih teman-teman ya. Produk instrumen yang lainnya. Yaitu kurang lebih sekitar 14%. Nah, itu kan teman-teman bisa
bandingkan ya. Nah, silakan teman-teman pilih yang mana ya. Ya, kita kembalikan ke teman-teman. Tapi kalau kita balik lagi ya, kalau ini kan dari segi return-nya ya. Nah, di sini juga ada grafik ya teman-teman ya. Coba saya coret-coret. Nah, grafiknya di sini kita lihat secara jangka panjang ya, secara big picture, secara jangka panjang bahwa investasi saham ini juga paling tinggi return-nya nih teman-teman ya. Tapi di samping obligasi negara deposito yang memberikan pendapatan yang tetap ya, risikonya rendah ya, hampir nggak ada nih teman-teman ya, risiko nggak ada ya. Karena risikonya nggak ada ya flat tapi nggak terlalu signifikan, tapi nggak ada turunnya nih teman-teman ya. Berjalan flat, cenderung menguat ya secara jangka panjang, tapi dibandingkan dengan saham ya, ini ada lika-liku ya, lika-liku naik turunnya, tapi kalau kita investasinya secara jangka panjang nih teman-teman ya, nah itu return-nya bisa lebih tinggi nih teman-teman ya. Returnnya bisa lebih tinggi mengalahkan instrumen investasi yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya apa nih teman-teman ya? Di antara banyaknya, di antara beberapa instrumen investasi ya, ada deposito, obligasi ya, eh, emas juga boleh. Nah, kalau kita misalnya melakukan investasi dan tepat ya, dilakukan secara jangka panjang ya, investasi saham bisa memberikan potensi return yang cukup tinggi ya, paling tinggi dibandingkan instrumen yang lainnya ya teman-teman ya. Meskipun ada risikonya, kita harus berinvestasi secara jangka panjang. Dengan investasi secara jangka panjang, kita bisa menurunkan atau meminimalisir risikonya ya, dibandingkan kalau mungkin kita ambil secara jangka pendek nih misalnya. Nah, jangka pendek kan ini ada turun, naik, turun lagi nih teman-teman ya. Tapi kalau kita ambil big picture-nya ya, ini trennya ini naik ya secara secara jangka panjang. Jadi itu teman-teman ya untuk gambaran ya secara secara return investasi ya dari waktu ke waktu. Nah, itu teman-teman ya investasi. Dan tentunya berbicara tentang investasi ini teman-teman, nggak nggak afdol kalau kita sampaikan bahwa yang pasti ada adalah risiko nih teman-teman ya. Jadi nggak ada instrumen investasi yang tidak mengandung risiko ya. Dan tidak ada investasi yang menjanjikan keuntungan yang pasti ini teman-teman ya. Risiko pasti ada ya, tapi tentunya kalau potensi keuntungan ya, nah itu mungkin bisa kita peroleh kalau kita bisa kita meminimalisir risikonya. Dengan risikonya kita minimalkan ya. Nah, potensi potensi ya kita mendapatkan keuntungan atau cuan. Nah, itu bisa kita genggam ya. Nah, tentunya ngomongin risiko nih teman-teman ya. Profil risiko yang kita sanggup untuk tanggung nih teman-teman. Tiap orang pasti berbeda-beda. Karena tentunya dari uang yang kita peroleh ya, sebenarnya tiap orang punya cerita, cerita perjalanan bagaimana susahnya, jerih payahnya mendapatkan uang ya. Nah tentunya kalau uang itu tiba-tiba mungkin terjadi kerugian dan sebagainya ya, tiap orang-orang itu ada yang oh nggak mau atau takut rugi ya, uangnya berkurang ya, atau mungkin oh saya kalau misalnya rugi ya di investasi misalnya ya, saya sanggup menanggung kerugian sekian persen gitu ya. Nggak mau kalau mungkin lebih dari 5%, 3% gitu ya. Ataupun juga, oh saya mau investasi tapi mungkin yang low risk ya. Tapi minimal uang saya nggak rugi, tapi mungkin bisa nambah ya. Walaupun mungkin nambahnya nggak terlalu signifikan gitu ya. Nah, kira-kira yang bagus yang mana sih? Nah, mungkin kalau yang tadi nih, uangnya itu nggak mau berkurang ya. Nah, itu masuk ke dalam toleransi yang konservatif nih, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau yang ibaratnya, oh mau nih menerima adanya kerugian, tapi juga tetap, ya kalau bisa sih jangan terlalu gede-gede ya ruginya ya. Nah, ini adalah moderat konservatif ya. Nah, kemudian yang moderate, nah ini adalah bagaimana dia itu mengimbangi nih. Oh, nggak apa-apa deh,
ada rugi ya, tapi ada batas toleransinya nih. Oh minimal, oh maksimal sekitar 3-5% lah. Kalau misalnya belum ada tanda-tanda untung, ya udah di cut loss atau jual rugi misalnya ya. Nah, kemudian juga ada yang agresif nih teman-teman ya. Oh, nggak apa-apa deh, risikonya tinggi ya. Tapi mungkin harapannya ada cuan ya. Tapi mungkin kalau mungkin ya sekitar udah loss 5-10% baru cut loss ya. Nah, yang agresif adalah ini adalah dia memaksimalkan returns-nya ya dengan ya investasinya di saham semua misalnya contohnya ya. Nah, tapi mungkin kalau kemarin saat COVID nih contohnya ya. Nah, ketika COVID itu melanda kan tentunya kemarin investasi saham ini sempat mengalami gejolak koreksi yang lumayan signifikan ya. Nah, tentunya mungkin kalau kita all in di situ ya, nah tentunya kita juga mengalami koreksi yang cukup besar ya. Tentunya ke sektor-sektor yang tertentu ya teman-teman ya nggak semuanya minus jeblok tapi tentunya kalau kita secara agresif ya risikonya juga semakin high risk ya teman-teman ya sesuai dengan skillsnya tapi mungkin yang ditanyain adalah yang bagus yang mana nih teman-teman ya. Nah, yang bagus adalah jangan terlalu fanatik ya. Nggak terlalu fanatik sama si agresif, tapi juga nggak fanatik sama yang konservatif ya. Jadi yang bagus itu yang di tengah-tengah nih teman-teman ya, moderat ya. Jadi nggak terlalu takut-takut, tapi juga nggak terlalu agresif banget ya. Jadi bijak, karena kembali lagi nih, uang berinvestasi adalah uang kita ya. Tapi tentunya mungkin kalau kita terlalu konservatif juga ya kita nggak akan dapat potensi bagaimana kita meningkatkan uang kita. Jadi adalah yang moderat bagaimana kita menyeimbangkan nih antara potensi risiko dengan juga reward potensi yang kita akan peroleh ya. Jadi harus seimbang ya, balance ya. Itu nih teman-teman. Oke, nih kita lanjut lagi. Dan silakan nih Sobat Genvest kalau ada pertanyaan bisa langsung aja diketikin di kolom komen ya. Dan kita mengingatkan juga di setiap slide kelas pasti ini kita ada barcode ya, Sobat Genvest ya. Silahkan Sobat Genvest nanti yang langsung ingin buka rekening saham di CJCMB ini bisa langsung di-scan ya. Nanti langsung aja nih untuk tersambung ya dengan link link pembukaan akun rekening saham secara online ya. Nah, jadi teman-teman dengan mudah ya buka rekening saham. Tadi udah exchange-nya. Nah, ini jangan dilakukan ya untuk teman-teman nanti berinvestasi saham. Nah, yang dilakukan yang tidak boleh dulu nih teman-teman ya. Karena namanya investasi tadi adalah mengandung resiko ya. Pasti itu sifatnya panas nih teman-teman ya. Nah, panas ini adalah teman-teman ketika pakai dana yang teman-teman butuhkan, misalnya dana dapur dan sebagainya ya, yang ya dana yang dibutuhkan ya. Nah, tentunya namanya investasi pasti naik turun karena diperdagangkan ya. Nah, oleh karena itu, kalau pakai dana panas ya, apalagi sampai dana utang ya, karena panasnya itu kenapa? Karena ada jatuh tempo ya, pasti panas nih. Oh, ketika kita pakai jatuh tempo bulan depan, tiap hari itu berkurang ya. Oh, berkurang tanggal jatuh temponya berkurang. Nah, ini pasti sampainya hari jatuh tempo ya, kita ada kewajiban nih untuk memenuhi ya, mengembalikannya ya. Nah, kalau investasinya mungkin mengalami kerugian ya di tengah jalan. Nah, artinya kita bikin panas nih, bikin panas hati kita, mental kita, karena uangnya habis ya, misalnya nggak habis, misalnya berkurang ya. Nah, artinya harus dikembalikan ya. Nah, kalau nggak dikembalikan dan gimana telat, itu pasti ada denda dan sebagainya, dan tentunya ini bikin mental kita nggak sehat ya, teman-teman. Jadi, dalam berinvestasi saham ini teman-teman disarankan jangan pakai dana hutang ya karena sifatnya panas ya ataupun dana-dana dapur yang diperlukan ya dalam jangka pendek untuk keperluan-keperluan pribadi ya. Jadi gunakan dana dingin yang nggak kepakai karena tadi udah kita bilang amankan dulu kebutuhan pokok baru sisihkan ya. Sisihkan yang sisanya teman-teman kemudian jangan berinvestasi di instrumen yang sama ya. Karena tadi ya
karena bisnis, investasi sama aja kita beli bisnis ya. Ada siklus bisnis, kadang naik, kadang turun ya. Nah, kalau satu sektor atau satu usaha yang sama ya lagi siklusnya lagi mungkin lagi melemah dan sebagainya ya. Nah, kita juga ikut melemah semua ya. Jadi tentunya harus ada up and down-nya penyeimbang ya yang berlawanan yang nanti ketika satu sektor misalnya satu saham A lagi turun ya ada satu yang mengimbangi dia naik contohnya ini teman-teman ya. Dan kemudian harus melakukan analisa ya karena bisnis kembali lagi eh, berinvestasi kayak kita membeli sebuah bisnis ya. Salah membeli bisnis ya, memilih sebuah perusahaan ya, perusahaannya kemampuan kemampuan mencetak labanya ke depan kurang bagus ya. Nah, harga sahamnya juga juga akan ngikutin nih kinerja fundamentalnya ya. Nah, kalau labanya terus naik, tumbuh ya. Nah, harga sahamnya juga akan ngikutin ya. Kemudian beli saham murah atau udah mahal ya. Selain fundamental juga bisa pakai technical ya. Oh, volumenya bagus apa enggak ya? Udah supportnya udah lumayan murah apa enggak? Nah, itu bisa pakai technical ya. Dan kemudian ambil keputusan dengan diri sendiri ya, dengan melakukan analisa ya. Jangan mendengarkan atau ikut-ikutan ya orang lain karena pom-pom atau gosip ya. Karena tentunya uang yang kita lakukan dengan investasi uang kita, yang rugi juga kita ya. Kalau untung juga kita seneng, tapi tentunya kalau kita rugi ya, yang nanggung kita sendiri, bukan orang lain ya, yang nyuruh-nyuruh kita ataupun yang apa nyebar gosip dan sebagainya ngepom-pom ya. Jadi tentunya harus kita tahu benar nih dan tentunya kita bisa puas nih ya mengambil sebuah keputusan. Jangan karena si A lagi saham ini nih dengar kabarnya ini sahamnya bagus ya dan populer ya teman-teman. Asal ngikut aja tanpa tahu klarifikasi, tahu kinerjanya, profilnya ya itu jangan sangat tidak disarankan ya. Jadi kembali lagi ya harus pakai dana dingin ya, kemudian diversifikasikan ke berbagai instrumen ataupun sektor yang berbeda, kemudian lakukan analisa sebelum mengambil keputusan investasi. Dan kemudian adalah tadi ya untuk mulai berinvestasi kurangi beban dengan teman-teman mengurangi utang ya. Nah, kalau utangnya udah kecil ya berkurang ya teman-teman juga untuk cash flow ya bagi-bagi budget bulanan juga lebih lebih murah ya lebih dalam arti lebih gampang ya lebih gampang lebih ringan ya teman-teman juga nanti porsi dari segi investasi ini juga bisa berangsur meningkat. Nah, ngobrolin tentang saham, tadi kan saham-saham itu apa sih? Ya, jadi saham sama aja kayak kita berinvestasi atau menanamkan modal ke sebuah bisnis nih teman-teman ya. Cuma karena kan sekarang zamannya udah digital ya, jadi udah scriptless ya, non workout ya. Jadi tentunya ya semua dilakukan secara digital nih teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya sama aja nih konsep dasar saham seperti kayak kita berinvestasi ke sebuah bisnis. Contohnya di sini ada Kasih Ji ya, yang berencana ini bikin kedai kopi ini. Kasih Ji ini perlu modal 8 juta, tapi kantong Kasih Ji hanya punya modal cuma 1 juta aja ya. Nah, tapi Kasih Ji ini nih pede nih untuk ya cari-cari investor lah ke teman-teman terdekat ya. Ternyata teman-temannya ini mau ya, ataupun orang lain ini mau untuk menanamkan modalnya ya. Ya ada 7 orang masing-masing mereka setor 1 juta rupiah. Jadi 8 juta itu udah genap ya. Nah akhirnya Kasih J itu belanja ya, beli peralatan, beli mesin kopi dan sebagainya ya untuk starting bisnis kopinya nih secara kecil-kecilan dulu. Nah, karena kopinya itu enak nih teman-teman ya. Pagi hari orang biar biar apa semangat, biar melek ya, itu harus ngopi. Kemudian kalau siang-siang juga kadang bikin ngantuk, biar seger lagi ya. Ini juga ngopi ya. Banyak orang yang beli kopinya Kak Hiji sehingga ya keuntungan juga meningkat nih teman-teman ya. Jadi singkat kata dari yang nilai bisnisnya tuh 8 juta ya karena bisnisnya tuh rame ya. Banyak banget kopi tiap hari dibeli ya. Nah, jadi naik jadi 18 juta. 16 juta nih meroket ya. Atau hampir 2 kali lipat. Nah, jadi kan Kasiji tuh juga sama nih, modalnya juga naik ya. Kalau dibagi 8 itu jadi masing-masing naik
tambahnya 1 juta ya. Nah, dengan keuntungan ya selisih atau capital gain 1 juta ini ya, Kak Siji bisa aja ya ingin menikmati keuntungannya dengan menjual kepemilikannya ke orang lain ya, baik sebagian ya 1 juta atau semuanya nih 2 juta ya. Nah, itu juga yang menjadi keuntungan bagi Kasiji dan investor yang lain nih teman-teman ya. Nah, itu kembali lagi asal bisnis yang bagus ya, profitnya tumbuh ya. Nah, kita dapat untung juga nih teman-teman ya, asalkan tadi tahu nih bisnisnya seperti apa, prospeknya seperti apa. Dan ngomongin investasi saham, tadi kan udah dikebayang nih teman-teman ya, investasi saham seperti apa dan untungnya apa sih? Nah, tadi selain dari kita dapat cuan dari capital gain ya, selisih harga beli dan harga jual ya. Ini teman-teman juga diuntungkan dari segi likuiditas yang tinggi ya. Asalkan ada penjual dan pembelinya ya, teman-teman bisa melakukan pembelian ataupun penjualan ya. Nah, kemudian nggak takut teman-teman susah jualnya kalau ada kebutuhan kepepet ya. Dan kemudian investasi saham ini diatur dan diawasi oleh OJK. Jadi aman ya, itu keuntungannya tidak khawatir ya terjerumus oleh investasi abal-abal yang bodong. Kemudian dapat passive income juga nih dari pembagian dividen beberapa perusahaan yang mencetakkan keuntungan yang menggembirakan ya teman-teman ya. Kemudian nextnya juga teman-teman bisa dikatakan ya sebagai pemilik bisnis perseroan. Walaupun mungkin kepemilikannya relatif kecil. Nah, dengan memiliki bisnisnya ya teman-teman, ini dicatat ya, dalam arti teman-teman dianggap sebagai pemilik bisnis contohnya. Ya, misalnya teman-teman membeli sebuah saham. Contohnya nih, teman-teman ini kan pakai internet ya. Nah, mungkin yang pakai salah satunya provider Telkomsel contohnya ya. Kan ada Telkom, saham Telkom. Nah, misalnya teman-teman punya saham Telkom ya, pakai internet dari Telkom misalnya. Nah, teman-teman dianggap sebagai pemilik bisnis Telkom, ya, pemilik saham Telkom ya. Walaupun mungkin kepemilikannya cuma ya beli satu lot nggak apa-apa gitu ya. Ya, nanti juga teman-teman tiap tahun diundang ya sebagai pemegang saham di RUPS. Nah, itu kan bangga banget ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma teman-teman ini pakai bisnisnya, pakai kuotanya, tapi juga teman-teman juga ikut nih jadi pemilik bisnisnya Telkom contohnya. Jadi seru banget ya teman-teman ya. Itu contohnya aja supaya teman-teman kebayang. Dan berikutnya adalah pajak yang rendah. Dia udah final ya, nggak dipotong pajak lain-lain ya. Jadi tentunya teman-teman bisa optimize keuntungan dari investasi saham. Nah, sebelum itu ya, kita di sesi satu masih ada beberapa sekitar 10 menitan lagi ya. Silakan Sobat Genvest, kalau ada pertanyaan, ini bisa langsung aja di-sharingkan di kolom Q&A ya, di Zoom ataupun juga teman-teman yang ikut kita di platform lain seperti YouTube ataupun di Facebook ya. Nah, ini contohnya nih teman-teman ya, investasi saham. Tadi kan kita bilang ya, bagaimana investasi saham itu bisa mewujudkan impian kita ya. Apa benar sih? Nah, kira-kira aplikasinya, penerapannya bisa nggak sih? Nah, kita langsung aja nih ya. Ini dengan metode SMART ya. Nah, SMART itu adalah kita ingin punya impian apa nih ya. Nah, jadi harus spesifik nih teman-teman ya. Contohnya kasih Gini pengen beli sepeda motor baru ya. Mungkin kita pelan-pelan dulu dari smartnya dulu ya, spesifik nih, punya sepeda motor baru. Nah, karena apa nih, udah lumayan butut ya, udah sekitar 5 tahun lebih dan ya udah rewel lah. Jadi biar lebih semangat lagi, lebih aktif ya mobilitasnya, kasih Ji pengen ingin beli motor baru ya. Nah, tapi penghasilannya gimana nih? Oh, ternyata kurang nih ya. Kira-kira kalau beli motor baru sekitar 18 sampai 20 juta ya. Nah, padahal Kak si Gini punya penghasilan ini 15 juta per bulan ya. Pengeluarannya 3,5 juta per bulan. Tabungan saat ini sekitar 4 juta ya, yang dimiliki ya. Jadi kurang banget nih Kak si Ji ya. Nah, kemudian juga measurable-nya itu berapa nih? Apa ibaratnya target uang terkumpul ya, M-nya ya, yaitu minimal 18 juta ya untuk beli motor baru ya.
Nah, kira-kira action-nya apa nih? Ya, upaya yang dilakukan ya. Nggak mungkin kan kasih Jeep pengen beli motor tiba-tiba uangnya datang sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi harus ada action usahanya yaitu mulai menyisihkan dana dingin ya. Minimal alokasi dari penghasilannya itu sekitar 3 sampai 5 10 sampai 13% ya dari penghasilan per bulan ya sekitar 1 juta rupiah dan mulai rutin investasi ya. Pilih sahamnya juga yang liquid ya, yang bagus. Kemudian juga R-nya nih reasonable ya, nggak cuma kepengenan aja ya, tapi juga ada benefitnya ya, benefitnya ataupun nilai manfaatnya itu produktif itu yang reasonable-nya. Nah, jadi sepeda motornya itu untuk kebutuhan menunjang produktivitas kerjaan tiap hari nih ya, ke sana kemari, jadi lebih 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 gampang lah teman-teman ya. Nah, kemudian juga time-nya nih, timeline-nya kapan nih? Harus ada kira-kira ini bisa kekumpul kapan ya? Achieve kapan ya? Nah, ini kita ambil study case tahun lalu ya. Jadi nabungnya di awal Januari 2022 ya. Nah, tercapainya kita hitung nih sampai akhir Desember ini kecapai nggak sih 18 juta. Nah, dengan case yang ini nih teman-teman ya. Nah, kita kan udah dapat gambaran ya. Nah, penghasilannya berapa, kemudian dana dingin yang disisihkan berapa, targetnya berapa ya, uang yang diperlukan berapa. Nah, kita langsung meluncur ke prakteknya nih. Nah, jadi kan asumsinya tadi 10 sampai 13% ya, 12 tahun investasi. Nah, contohkan ini beli sahamnya ini BBRI. Nah, dengan si case-nya itu si Kak si Ji ini melakukan nabung ya, nabung saham nih yang jadi tidak pernah dijual sama sekali ya. Nah, ini yang di sebelah kiri nih Sobat Genvest ya. Nah, jadi case bahwa ini tidak dijual sama sekali ya ini. Oke. Nah, saya kasih garis nih ya teman-teman ya. Ya, jadi gimana sih prakteknya? Jadi yang kalau tidak pernah dijual, jadi setiap awal bulan ini beli aja nih dari modal yang disisihkan ya. Misalnya tadi sekitar 1 juta ya. Nah, ini ya dengan harga saham yang berjalan saat itu ya. Nah, itu bisa beli berapa lot. Nah, itu tergantung ya. Nah, ini misalnya modalnya nih 10 sampai 13 juta, ini mungkin sekitar 1 sampai 2 jutaan ya teman-teman ya modalnya ya. Nah, ini dibelikan saham BRI ya di awal bulan Januari ini 4 lot. Nah, jadi ya modalnya cuma bisa beli 4 lot aja nih sekitar 2 jutaan ya. Nah, kemudian bulan Februari ya udah gajian. Nah, beli lagi nih alokasikan 10 sampai 13% untuk beli saham lagi BBRI dapatnya 4 lot. Nah, kemudian harganya naik ya. Februari Maret ya. Cuma bisa beli 3 lot ya. Kemudian terus ya awal bulan gajian, kemudian beli saham, nabung terus dikumpulin sampai akhirnya di akhir bulan Desember terkumpul 40 lot saham BRI. Ya, jadi kalau dikalikan ya dengan harga saham BRI di akhir bulan Agustus ya, ini 4.940 ya. Kemudian dengan rata-rata saham BRI, harga saham BRI yang udah diakumulasi sekitar 4.400 ya. Nah, kemudian itu diselisihkan ya. Nah, itu terus kemudian dikalikan dengan 17.867 ya. Maksudnya 17.867 ini dikalikan dengan em, 40 lot ya. Nah, 40 lot dikalikan 4940 ya. Nah, kemudian ini adalah nilai investasi ya. Kak Bunga ya, Kak Siji maksudnya Kak Siji ini di akhir bulan Desember ya, ini sekitar 19,878 dibandingkan dengan modalnya beli saham BRI ini 17,8 juta ya. Nah, jadi cuannya itu juga sebesar 11,3% ya, teman-teman ya. Jadi tadi kembali lagi Kak Siji itu menargetkan 18 sampai 20 juta ya. Nah, dengan case tidak pernah jual saham ya, uang 18 jutanya itu achieve ya, malahan lebih ya. Dekat-dekat 20 juta ya, teman-teman. Nah, tergantung beli tipe motornya seperti apa ya. Ya, mungkin Matic ya karena
satset-satset ya, tapi mungkin mereknya, tipenya itu fiturnya beda-beda ya. Ini tergantung Kak Siji ini belinya apa. Nah, mungkin sebaliknya nih teman-teman ya. Oh, gimana ya kalau misalnya strateginya kita beli saham, kemudian ketika akhir bulan kita jual, terus kemudian kita beli lagi nih ya. Nah, mungkin kan saham diperdagangkan naik turun ya. Nah, kalau kalau pas naik kan lumayan kita jual, nanti kalau turun kita beli lagi nih teman-teman ya. Nah, jadi kalau case saham dijual tiap akhir bulan. Nah, kemudian kemudian ketika dijual kan dapat modal ya. Kita gulung lagi nih modalnya untuk beli saham lagi. Nah, kira-kira nilainya berapa nih teman-teman returnnya jika modalnya digulung? Nah, jadi simulasinya Kak Bunga ini beli saham BRI ya dengan alokasi tadi 10-13% dari 15 juta. Kemudian dibelikan saham nih, dapatnya 4 lot di awal bulan. Kemudian di akhir bulan ini dijual lagi dengan harga yang pada saat itu ya. Dan kemudian di awal bulan Februari gajian ya, ini juga alokasikan plus ditambah dana penjualan saham BRI ya, ditambah untuk beli saham lagi nih teman-teman ya. Nah, itu dilakukan terus ya, akhir bulan jual, kemudian ditambah, digulung lagi dengan modal baru, kemudian beli lagi ya, itu diterusin sampai akhir bulan Desember. Nah, jadi hitung-hitungannya sampai dengan akhir bulan Desember 2022 ya, return yang diperoleh ini mencapai 20 ya, 20,75 juta ya. Nah, jadi ini juga achieve ya, tapi ini lebih tinggi dibandingkan yang tadi tidak pernah dijual ya. Selisih tipis ya, tapi kalau kita lihat lebih lebih cuan kalau tiap akhir bulan kita jual, kemudian modalnya kita gulung ya. Contohnya teman-teman ya. Ya, jadi itu contohnya kembali lagi ya, apa yang nanti teman-teman ketika udah berinvestasi buka rekening di CGSMB, beli saham pilihnya apa, tetap disclaimer on ya. Tentunya sebelum mengambil keputusan investasi, Sobat Genvest ini kembali analisa ya, jangan ikut-ikutan ya. Teman-teman boleh mempertimbangkannya, tapi tentunya jangan dengan mengambil keputusan investasi dengan misalnya mengambil mentah-mentah atau makan mentah-mentah tanpa melakukan riset analisa terlebih dahulu. Dan nextnya kita masih ada beberapa menit nih teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ini bisa langsung aja di drop pertanyaannya di kolom Q&A di Zoom dan juga yang live di Facebook ya. Ini silakan juga nih kalau ada pertanyaan atau mungkin kira-kira gimana nih kalau saya punya tujuan ini kira-kira bisa tercapai nggak ya? Nah, teman-teman bisa juga nih sharingkan bersama kita. Nah, sebelum itu juga sembari menunggu pertanyaan teman-teman ya, kita juga ada sosial media banyak banget ya teman-teman. Ada di Instagram ya, kemudian X, kemudian ada di TikTok, ada di podcast ya, kemudian ada di Facebook ya, dan ada di YouTube juga, LinkedIn, Telegram, dan Discord yang terbaru. Nah, silakan teman-teman bisa langsung follow, subscribe ya, semua sosial media kita ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan ya tentang investasi, berita tentang investasi, dan tentunya tetap update bersama CGI CIMB Sekuritas Indonesia. Oke, nah silakan nih teman-teman ya, masih ada beberapa menit lagi. Yang ada pertanyaan bisa langsung aja diketikin di kolom komen. Ya, oke. Oke, kalau belum ada ya, tentunya thank you banget nih teman-teman ya yang udah stay sampai akhir ya di kelas pasti pada siang hari ini. Tentunya jangan kemana-mana teman-teman ya, karena masih ada sesi yang berikutnya yang nggak kalah menarik. Ya, kita akan belajar tentunya bagaimana online trading yang nanti teman-teman bisa aplikasikan ketika udah buka rekening saham di CGI CIMB Sekuritas Indonesia ya. Dan jangan lupa ya teman-teman bisa nanti buka rekening saham ya, ini bisa di-scan ya barcode-nya untuk nanti teman-teman bisa langsung direct langsung secara mudah ya, seamless buka rekening di CGI CIMB Sekuritas Indonesia. Oke, dan sembari ini kita mungkin promo-promo dikit ya. Jadi tentunya teman-teman kalau ada setiap hari kita live di
Instagram ya teman-teman ya, kita ada BTS berita tentang saham ya. Mungkin teman-teman mungkin biar lebih familiar lagi tentang market dan gimana sih tiap harinya itu market pergerakannya dan kira-kira ada saham apa sih yang meramaikan pergerakan pasar modal Indonesia ya di investasi saham. Ini teman-teman bisa langsung aja follow Instagram kita di CJCMB ID. Kita live setiap hari jam 8 ya, jam 8 pagi dan teman-teman juga bisa bertanya ya di kolom komen kira-kira mungkin bagaimana nih saham apa yang ingin ditanyain ya kira-kira menarik masuk atau beli di berapa, jual di berapa. Nah, silakan juga bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Dan sekian nih, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa langsung follow si GSMB ya, untuk mungkin next ada pertanyaan ataupun program-program yang lainnya yang bisa teman-teman ikuti, dan sampai jumpa di kelas pasti yang berikutnya. Jangan lupa, setelah ini ada sesi 2 ya, kita akan belajar online trading, nanti akan dibawakan oleh rekan saya ya, Kak Tasya ya. Dan next, thank you banget teman-teman ya, untuk atensinya di sesi 1, dan langsung aja kita untuk oper nih untuk sesi 2 bersama Kak Tasya. Thank you teman-teman. Thank you Aji sudah bawakan materi di sesi satu tentang apa untungnya atau kenapa kita harus memulai berinvestasi saham. Nah, di sesi 2 ini mungkin lebih ke caranya ya teman-teman ya untuk berinvestasi saham. Sebentar saya share screen dulu. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah membuka rekening efek bersama si JCMB, itu teman-teman bisa melakukan pembukaan rekening efek di bisa scan barcode ini atau bisa kunjungi website kami di linknya yang ini ya, register.cjstripcmb.co.id. Nanti persyaratan yang dibutuhkan adalah KTP, NPWP, dan cover buku tabungan. Semua prosesnya sudah bisa dilakukan secara online lewat website tersebut, website ini. Nanti teman-teman bisa melakukan bukannya baik lewat handphone maupun lewat laptop juga bisa, gitu ya. Nah, kemudian begitu teman-teman buka rekening efek, itu apabila akunnya sudah aktif, maka teman-teman akan menerima user ID, password, dan PIN lewat email. Biasanya prosesnya kalau tidak ada kendala paling 1 hari kerja juga udah jadi. Kemudian begitu sudah menerima user ID, password, dan PIN, itu teman-teman bisa langsung mendownload aplikasi CJCMB iTrade di App Store maupun Play Store. Dan pastikan untuk mendownload yang ini ya teman-teman, yang ikonnya seperti ini. Ya, nanti begitu teman-teman buka, nanti dia gambarnya seperti ini. Ya, karena kita ada yang lama dan yang baru, dan yang kita gunakan sekarang ini sudah yang terbaru ya teman-teman. Jadi yang ini. Jadi pastikan untuk tidak mendownload aplikasi yang lama ya. Jadi pastikan teman-teman sudah menggunakan yang baru, jadi teman-teman bisa login menggunakan user ID dan password yang ada di email gitu. Oke, ya ini kira-kira alurnya tadi ya yang sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Nanti begitu ini ya. Jadi karena tadi kan teman-teman akan menerima email berisi informasi username dan password. Jadi untuk username dan password itu digunakan untuk login dan PIN itu nanti digunakan untuk kalau misalnya kita mau bertransaksi beli maupun jual saham. Nah, begitu login itu biasanya kita akan langsung dihadapkan pada tampilan yang seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah informasi tentang IHSG. Di sini kita bisa lihat IHSG sekarang di 6.600 ya, ini contoh aja ya. Kemudian berapa kenaikan dan juga penurunan IHSG semuanya itu terlihat di informasi di halaman depan ini. Begitu. Dan ini bisa ada oke, sorry. Ini bisa ada pilihan temanya. Jadi kalau misalnya kita tap pada bagian ini, kemudian kita ke settings, itu biasanya ada pilihan tema light maupun dark. Itu, jadi ini adalah yang light dan ini adalah yang dark. Jadi terserah teman-teman. Kalau misalnya mungkin light kayaknya silau gitu, putih soalnya kan. Jadi teman-teman bisa memilih yang dark. Kalau yang dark tampilannya kayak gini. Gitu.
Nah, di sini kita bisa lihat untuk informasi IHSG hari ini, jadi value-nya berapa, volume-nya berapa, dan frekuensinya berapa itu juga bisa kelihatan di sini. Nah, kalau begitu kita sudah bisa login ke kalau kita mau beli saham, kita langsung tap di menu trade ini. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Kalau kita mau pilih sahamnya, bisa tap pada loop di sini. Kemudian kita pilih saham dulu. Ini adalah buying power-nya ya teman-teman. Jadi berapa banyak saham SIDO ini yang bisa kita beli menggunakan eh, buying power atau trade limit kita. Jadi, dan ini adalah buy, bid, kolom bid, dan ini adalah kolom offer. Dan di sini untuk open high low close-nya kita bisa kelihatan di sini. Jadi di sini kita mau buy SIDO, tinggal masukkan berapa lotnya di sini. Masukkan harganya, kalau saya mau langsung match itu saya langsung masukkan di harga offer yang paling tinggi, yang ini berarti ya 1015. Jadi di sini saya input 1015, kemudian tap buy, nanti dia akan muncul konfirmasi seperti ini. Kita cek dulu apakah orderan kita sudah benar atau belum. Nah, di sini kita masukkan PIN. PIN-nya itu yang sesuai dengan yang email ya. Tapi kalau mau diubah juga bisa. Di sini ada tab di sini, kemudian nanti ada pilihan change password dan change PIN-nya. Biasanya PIN hanya 4 angka. Kemudian di sini kita tap confirm order. Gitu kita tap confirm order, nanti kita akan langsung diarahkan ke halaman order list ya. Atau bisa juga tap order list di menu ini. Go to order list. Biasanya ada sekarang udah ada update-annya, ada tulisannya go to order list. Nah, di sini untuk order kita, jadi order Sido kita tadi karena kita masukin langsung di harga offer, dia langsung match. Tulisannya di sini match. Kalau misalnya kita masih open, itu nanti kita masih bisa melakukan amen maupun withdraw ya di sebelah sini. Tap pada tanda panah ini, nanti akan ada pilihan untuk amen maupun withdraw. Nah, ini untuk jual. Jual biasanya kita bisa tap di trade juga. Kemudian ini bolanya tinggal kita geser aja dari buy, tadinya buy, ini kemudian sell. Kalau kita mau jual dan langsung match, kita masukinnya di harga bid sini ya. Jadi ini saya mau langsung jual sidonya. Kita masukkan satu lot. Nah, kalau yang jual munculnya available lots-nya. Di sini kan kita cuma punya satu available lots, satu lot maksudnya. Kita masukkan satu lot, harga bidnya berapa. Nanti seperti biasa tap sell di sini. Lalu muncul konfirmasi. Nah, untuk masukin PIN hanya di awal aja ya. Jadi di yang kedua ini sudah nggak perlu lagi input PIN. Tap confirm order. Nanti langsung kita masuk ke order list kita. Nanti kita bisa langsung lihat untuk order statusnya di sini. Ini match gitu ya. Nah, kemudian ini untuk menu quote. Jadi ini untuk melihat harga dan pergerakan saham di hari ini. Kita ke menu quote di sini. Menu quote di sini. Kemudian ini misalnya contoh saham BNGA. Ini adalah last done price-nya. Last done price BNGA di 1015. Dia mengalami kenaikan 5,05%. Cash map berarti kalau sesuai ini berarti BNGA waktu itu lagi banyak dibeli ya karena cash map-nya ini terlihat apa namanya merahnya melebihi yang hijau berarti dia lagi banyak dibeli waktu itu. Ini adalah chartnya. Jadi kalau kita lihat ada logo ini, chartnya tinggal di ini. Kalau misalnya mau memunculkan chart yang besarnya, tinggal di miringkan aja handphonenya, aktifkan untuk landscape-nya, kemudian dimiringkan, nanti bisa apa namanya muncul chartnya ya. Nah kemudian best bid, best offer, berarti best bid dan best offer yang paling atas ya. Yang biasanya kita lihat itu yang high, ini low. Bid lot, overload ini adalah jumlah lotnya ya, volumenya. Kemudian ini previous close, harga penutupan kemarin. Nah, biasanya sih yang kita lihat, yang penting itu aja. Tuh. Palingan, palingan yang apa namanya? Salah satu keunggulannya memang kita jadi bisa melihat untuk cash map-nya. Jadi kita tahu apakah saham tersebut lagi banyak yang beli ataupun lagi banyak yang
jual gitu. Jadi net buy atau net sell itu kita bisa lihat di sini. Itu contohnya ya untuk kalau misalnya kita mau melihat harga saham. Kalau mau melihat order list saham itu biasanya kita tap di bagian market depth-nya. Kalau di market depth itu nanti kita bisa lihat untuk antrian harga dan juga antrian ordernya gitu. Nah, ini amen withdraw yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalnya orderan kita masih open, kita bisa tap di menu ini. Kemudian tadi kita tap di tanda panah ini. Nanti dia akan muncul untuk pilihan amen maupun withdraw-nya gitu. Gitu kita tap amen atau withdraw akan muncul menu ini. Di sini kita tinggal ubah aja. Misalnya saya mau amen harga, tinggal ubah harganya. Saya naikin ataupun turunin itu bisa. Kemudian ini kalau saya mau withdraw order atau mau cancel ya. Maksudnya saya nggak mau lagi beli Sido, saya pengen beli yang lain, kita withdraw di sini. Di yang tadi, kemudian tap withdraw, nanti akan muncul menu ini, tinggal tap withdraw. Nanti dia order statusnya akan berubah menjadi withdrawn ataupun amended. Nah, ini keterangan kalau begitu kita ke menu portfolio yang di sini. Ini adalah informasinya dan juga keterangannya. Jadi misalnya nomor satu itu adalah portfolio value, total aset yang kita miliki. Kemudian yang kedua unrealized profit or loss. Jadi eh, berapa keuntungan kerugian yang kita miliki masih unrealized ya ini ya. Jadi masih floating gitu, belum terwujud. Begitu. Kemudian apa lagi nih? Oke, simbol. Jadi ini nama sahamnya kita, harga. Ini adalah market value ya. Price ini adalah, oh ya ini harga pasarnya Goto dan MPPA sekarang. Ini market price-nya ya. Kemudian gain or loss ya kita rugi atau kerugian keuntungannya berapa di sini. Market value itu adalah nilai saham kita secara market secara ini ya update-nya gitu real time-nya. Di nilai pasar saham kita. Average cost itu apa namanya berapa berapa harga rata-ratanya. Berarti kita punya Goto itu di harga 379 dan sekarang harganya di 366 jadi kita sedang mengalami kerugian. Net balance ini in lot jadi saya punya 100 lot Goto dan juga 8 lot MPPA. Ini jadi di menu portfolio ini setelahnya itu adalah account summary yang juga penting ya. Ini untuk melihat cash kita. Biasa ini saya mungkin bahas yang penting aja. Jadi contohnya yang kita lihat itu biasanya adalah current balance. Current balance ini untuk menunjuk ini untuk jumlah cash atau jumlah uang kita setelah ditambah penjualan yang match dan dikurangi pembelian yang match. Jadi kayak sisa uang kita itu ada berapa yang masih bisa kita tradingkan itu biasanya kita ceknya di current balance ini. Kalau available cash balance itu adalah uang yang di LDN tapi dia nggak real time. Jadi yang lebih real time itu yang current balance ya. Dia biasanya dia biasanya akan baru akan update kalau misalnya transaksinya sudah ini ya sudah apa settle ya Bapak Ibu ya. Dan, oke. Oke, tapi yang jelas patokannya itu current balance kalau misalnya mau melihat berapa uang kita yang ready untuk dibelikan atau ditransaksikan saham lagi gitu. Gitu. Kalau misalnya current balance-nya minus itu berarti saya ada hutang ya dan saya harus transfer sejumlah hutang tersebut karena kalau nggak transfer maka nanti di T plus 4 itu akan ada for sale. Oke, kemudian habis itu yang penting mungkin, jadi kalau buying power ini adalah trade limit kita ya, kita bisa transaksi maksimalnya segini. Holding market value itu berapa nilai pasar saham saya.
Total aset ini adalah holding market value ditambah dengan current balance. Jadi kayak berapa nilai aset saya yang ada di CGS-AMB. Kemudian open buy open sell itu adalah kalau kita ada order yang masih open itu munculnya di sana. Sell dan buy di sini kalau misalnya transaksi kita eh, sudah match ya dia akan munculnya di sini. Tuh. Ya, ini kalau kita mau tarik dana, jadi masih di menu portfolio. Kalau kita geser itu adalah ada menu account summary, kemudian ada withdrawals. Withdrawals ini tujuannya untuk melakukan penarikan dana dari RDN ke rekening kita pribadi ya. Jadi kita tinggal pilih menu withdrawal saja, masukkan jumlah yang mau ditarik, klik submit. Kemudian kita bisa melihat statusnya nanti di menu withdrawal history. Sini. Sini. Nah, untuk cut off time tarik dana sendiri itu di jam eh, di jam 10 pagi ya. Jadi kalau kita misalnya lewat jam 10 pagi, maka eh, tarik dananya baru akan diproses besoknya. Nah, ini history chart yang tadi saya cerita ya. Jadi kalau tinggal aktifkan aja menu landscape-nya, kemudian dimiringkan, nanti dia akan muncul untuk chartnya. Kayak gitu ya. Ya, ini untuk indikator-indikatornya. Kemudian, oh ini favorite stock ya. Ini kalau kita mau membuat watchlist itu bisa di menu ini. Jadi kita tinggal mengawasi saham-saham yang kita suka itu di menu watchlist saja. Nah, ini yang tadi seperti sama kayak yang tadi Aji sampaikan ya, kita ada beberapa sosial media yang bisa Bapak, Ibu atau teman-teman semua di sini ikuti ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut Instagram kita itu tiap pagi kita ada live IG berita tentang saham setiap jam 8 pagi yang membahas tentang eh, saham-saham apa aja yang mungkin sedang jadi movers di market dan apa katalisnya. Nah, itu akan dibahas di apa namanya berita tentang saham dan tadi juga ada ini ya klinik saham di Discord ya tiap Rabu bersama Aji juga. Nanti Bapak Ibu juga bisa kalau misalnya punya Discord Bapak Ibu juga bisa ikuti ya untuk eh, program-program kami. Nah, ini saya mau nunjukin sekilas yang dari website ya. Jadi sebenarnya platform kita itu bisa diakses lewat tiga cara. Yang pertama tadi lewat aplikasi handphone, kedua lewat website, yang ini yang lagi saya tunjukin sekarang, dan yang ketiga itu lewat web. Sorry salah. Yang ketiga lewat aplikasi desktop gitu. Ini jadi biasanya untuk di awal-awal itu yang muncul adalah menu market watch-nya. Kalau saya mau pilih saham, saya tinggal klik di sini, misalnya ICBP ya. Nah, dia muncul saham ICBP. Oh, sebentar ya. Ini untuk ICBP. Kalau saya mau langsung melakukan beli atau jual, saya langsung klik aja di sini, buy CBP. Ini buying power saya ada segini. Kita pilih saham lain aja ya, PGO mungkin. PGO yang lagi naik. Kita lihat dia lagi naik 2%. Dan di sini kita lihat dia ada juga langsung open high low close-nya di sini. Nah, misalnya ini saya mau beli PGO-nya satu lot di harga yang murah aja ya. Misalnya saya mau antri di 1230. Saya tinggal masukin harganya. Kita klik buy di sini. Masukkan trading pin. Confirm order. Eh, oh, saya tadi tadi kayaknya ininya belum ganti ya, Mas. Sahamnya masih ICBP ya. Nah, ini saya udah ini tadi harusnya bisa diganti di sini. Tadi kayaknya saya nggak ngawasin. Jadi ini udah ganti kita mau beli PGO ya di 1230 satu lot. Buy, confirm order. Nah, dia statusnya di sini open ya. Kita bisa langsung lihat karena ada notifikasinya. Kita bisa cek untuk order statusnya di menu ini, order list. Oke, kita perbesar mungkin.
Nah, jadi di sini ya. Jadi tadi saya ada order PGO yang masih open. Kalau saya mau amen, amennya bisa di sini. 1220 misalnya saya amen. Saya kecilin lagi harganya. Nah, dia langsung berubah di sini jadi 1220. Kalau saya mau withdraw atau saya cancel, nah jadi dia di sini munculnya withdrawn. Kayak gitu ya. Jadi eh, kita bisa beli saham atau trading saham itu dari menu Market Watch ini atau langsung dari menu One Stop Trading. Di sini misalnya ya, saya beli PGO, sini PGO, di sini saya bisa lihat untuk order listnya. Saya beli 1225 satu lot. Nanti kita tinggal klik buy. Di sini nanti dia akan langsung muncul di order list. Langsung muncul order list, statusnya open. Itu ya. Kemudian di sini account summary yang tadi sudah saya jelaskan. Ini kalau mau perbesar. Nah, kalau lagi ada open buy, dia akan muncul angkanya di sini. Kemudian ini portfolio, berarti saham-saham yang sudah saya punya ya. Tuh tampilannya ada di sini. Nah, kalau kita perbesar kayak gini. Kemudian itu untuk market watch. Sini intinya ini tampilan order book gitu ya. Dan running trade itu kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk all stocks ini, di sini kita bisa membuat watchlist. Watchlist, my favorite ya ini. Kalau kita mau nambah, tinggal kita tambah di sini. Kalau mau hapus, ini hapus remove symbol. Terus kita tambah lagi ke sini. Nah, kayak gitu ya untuk menambah dan menghapus simbol. Kalau misalnya kita mau bikin lebih dari satu juga bisa tinggal maksudnya lebih dari satu watchlist ya. Juga bisa tinggal plus new watchlist. Nah, nanti create aja namanya dan kita bisa langsung nambah-nambahin saham dalam watchlist yang baru tersebut. Tuh, menu all brokers ini udah ditutup. Global market summary juga mungkin kita nggak terlalu pakai ya untuk currency-currency gini. Ini heat map, biasa untuk melihat saham-saham yang ada di market. Mungkin kayak rekapannya aja. Tadi one stop trading sudah saya tunjukin. Order info ini jadi kayak rekapan saham-sahamnya kita gitu ya. Kalau kita mau lihat all orders, hari ini kita ada transaksi berapa banyak, itu tinggal begini aja. Tadi kan tinggal klik search. Nih, belum muncul. Oke, biasanya sih dia langsung akan muncul begitu kita klik search dan ini ada order list kita ya. Dan bisa ini juga bisa kayak history order kita sih. Jadi kita bisa lihat yang kemarin-kemarin juga bisa kita lihat di sini. Tuh, ini stock info full quote ini kurang lebih sama kayak tadi saya tunjukin ya. Fotonya hari ini naik ternyata di sini kayak informasi tentang harga sahamnya yang lebih lengkapnya. Bisa juga kalau kita mau pilih saham di menu ini. Kayak gini contohnya. Kemudian untuk company profile financial top stock ini kalau mau lihat top gainers, top losers dan sebagainya ya, top frekuensi, top value, trade by stock ini ya ini untuk melihat informasi
suatu saham, di misalnya yang match jam berapa, saham brand match di jam berapa, berapa banyak, itu bisa kelihatan di sini. Kayak gini. Kemudian client info itu informasi tentang kita ya. Jadi ada portfolio, account summary yang tadi, dan ini untuk tarik dana ya. Withdrawal, ini adalah histori penarikan dananya. Portfolio web reports ini untuk kita melihat client statement kita. Oke, itu kemudian news, mungkin ini fitur-fitur pelengkap aja. Dan ini untuk chartnya. Untuk chart, di sini ada indikator-indikatornya. Dan ini kita bisa memilih mau pakai chart yang mana. Indikator-indikator. Udah. Kurang lebih kayak gitu sih kalau misalnya online trading platform di website. Ini adalah workspace yang saya bikin sendiri ya. Jadi cara bikinnya itu tinggal klik plus di sini. Nanti kita pilih aja mau format atau layout yang mana. Misalnya ini. Terus ini kita tinggal pilih widget-widgetnya. Date by price itu kayak order book ya. Dan ini kita tinggal tambahin aja. Misalnya saya mau yang lain, pro chart gitu. Ini untuk chartnya. Jadi kita bisa ngawasin saham Antam di satu satu ini apa namanya satu workspace ini gitu. Ini, bentar dulu. Ini oke, oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, saya delete dulu workspace-nya. Kemudian, nah ini untuk informasi IHSG ya. Tadi kurang lebih sama kayak yang di ini di mana tuh handphone. Ini IHSG sekarang lagi mengalami kenaikan 0,5% di angka sekitar 6.800-an ya setelah dia minggu lalu kayaknya koreksi terus jadi lumayan lah angin segar untuk minggu ini ya Bapak Ibu semuanya. Ini ada volume, value, nilai ini jumlah lot dan ini adalah nilai transaksi. Agak sepi ya hari ini ya. Biasanya kan kalau sudah sore begini dia bisa mencapai 6T gitu, cuman hari ini 5T. Masih agak sepi nih. Kemudian ini frekuensi berapa kalinya, net foreign buy and sell kayak cash mapnya ya. Nah, ini untuk web, kurang lebih karena tampilan dari web dan handphone itu sama, jadinya eh, nggak terlalu bingung gitu kitanya ya untuk menggunakan aplikasi online trading si GSCMB. Ada satu lagi yaitu desktop apps. Sebentar ya, saya login dulu. Udah, saya share screen lagi ya. Nah, jadi ini itu berupa dashboard yang saya buat. Tapi kalau misalnya tampilan awalnya itu seperti ini ya. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi di sini ada list all stock, semua saham, termasuk struktur waran juga ya. Dan kemudian di sini ada order list, portfolio. Kalau kita mau seperti biasa ya, di order list kita bisa melakukan amen maupun withdraw. Cancel dulu. Hmm. Tadi saya cancel, jadi sekarang dia order statusnya udah terwithdrawn. Di sini kita bisa melakukan pembelian maupun penjualan saham langsung aja di menu di atas ini. Yang tadi PGO tadi ya, satu lot. Cuman yang nggak enaknya mungkin kita jadi harus lihat dulu harganya di sini berapa. Ini.
Oke. Atau kita juga bisa langsung melakukan pembelian maupun penjualan lewat menggunakan shortcut. Jadi misalnya kita kalau di PC atau laptop kita bisa langsung tap F2, jadi dia langsung muncul untuk new order seperti ini. Misalnya saya mau PGO, kita bisa lihat harganya di sini. Langsung masukkan aja harganya. Kalau saya mau antri, kita langsung tinggal tap-tap aja. Bentar. Nah, di sini nanti tinggal confirm order, dia akan langsung masuk ke menu ini. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin lebih suka tampilan yang kayak order book itu bisa dibikin sendiri ya menggunakan dashboard. Jadi biasanya saya pakai yang ini, kemudian tinggal saya isi aja untuk ininya menggunakan widget full quote. Widget full quote nanti dia akan muncul seperti ini. Di bawahnya kita bisa lihat untuk total bid, total offer, dan juga untuk running trade dari saham tersebut. Ini ada di menu full quote gitu ya. Ini untuk apa namanya, desktop apps. Ya, kalau ada pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa langsung langsung ketik aja di Q&A ya. Mungkin untuk penjelasan yang lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu juga bisa mengikuti pasti paham investasi kami yang untuk nasabah. Biasanya itu ada setiap hari Jumat dengan pembahasan yang lebih ini lagi ya, komprehensif lagi. Dan juga topiknya juga lebih menarik lagi, bisa tentang analisa teknikal, fundamental, maupun money management. Tuh, ini masih ada waktu beberapa menit ya kalau misalnya Bapak Ibu mau mengajukan pertanyaan. Sebentar. Oke. Kalau untuk tadi kan untuk beli itu F2, kalau untuk menjual itu F4. Jadi enaknya itu ada shortcut ya, dan di sini kita bisa langsung lihat juga untuk buying power kita berapa itu di sini. Kalau di yang jual, itu kita bisa lihat lots in hand kita berapa itu di sini. Gitu. Nanti untuk memunculkan menu-menu lain itu ada di sini. Kita bisa klik aja misalnya order list. Ini atau lama-lama mungkin kita juga akan hafal ya. Ini ada shortcut-shortcutnya di sini nih. Ini jadi kalau kita klik Ctrl Alt L itu kita bisa langsung munculin order listnya. Ini My Watch ini untuk watch list ya tadi. Ada beberapa fitur analyze yang apa namanya berguna ya untuk kita melakukan analisa saham. Salah satu yang mungkin saya suka pakai itu adalah volume watcher. Ini saya suka ngeliatin untuk cash map-nya. Misalnya ini saya ganti dulu ya. Misalnya change-nya kita lihat apa yang hari ini mengalami kenaikan yang paling tinggi itu saham HEG. Jadi dia hari ini mengalami kenaikan 800 poin sebanyak 4%. Ini terserah bisa kita sort berdasarkan change point atau change percentage. Bisa. Terus kita lihat cash map-nya. Kalau dia hijaunya banyak begini, berarti dia lagi banyak yang beli. Oke, berarti dia 64% lagi banyak yang beli di harga over gitu ya, buy up gitu istilahnya. Berarti memang saham ini ada indikasi untuk naik. Nah, begitu kita memfilter saham di menu ini, kemudian kita filter saham lewat chartnya.
Saya tadi Pani ya yang lagi naik ya. Sini. Kita bisa menganalisa lewat chart apakah kita masih bisa masuk untuk Pani atau sebenarnya dia sudah terlambat. Tunggu ini sebentar. Saya ganti intervalnya dulu. Nah, hari ini memang Pani kayaknya mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Oke. Ya, jadi kita bisa apa namanya meng-screen saham ya menggunakan menu itu gitu. Untuk edukasi tentang analisa teknikal sendiri tentunya akan dibahas di acara Pasti Paham Investasi di setiap hari Jumat tadi ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa kalau misalnya sudah mendaftar jadi nasabah CGSCIMB juga bisa untuk menerima email tentang edukasi dan juga bisa langsung mendaftar lewat email tersebut. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu juga ada pertanyaan atau kendala tentang pembukaan rekening efeknya, itu juga bisa menghubungi nomor WhatsApp customer service kami. Nanti customer service kami akan membantu untuk eh, apa namanya proses pembukaan rekening efek Bapak Ibu semuanya. Oke, apa ada pertanyaan? Mungkin saya tunggu sekitar 1-2 menit lagi ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, maka bisa diketik aja di kolom Q&A atau lewat chat juga boleh. Jangan lupa juga ikuti berita tentang saham. Itu adalah IG live kami di setiap pagi jam 7:30 di Instagram. Sorry, bukan 7:30, jam 8 ya di Instagram. Itu nanti Bapak Ibu bisa bertanya-tanya tentang saham dan juga mendapatkan berita terupdate tentang market ya. Biasanya bagian tim retail research kami akan membahas tentang saham apa yang lagi jadi movers, nah itu dan apa katalisnya, prospek ke depannya gimana, nah itu semua akan dibahas di BTS. Kemudian selain BTS juga ada klinik saham ya, klinik saham di Discord itu ada setiap Rabu dan nanti kalau saya Bapak Ibu kelewat itu juga biasanya ada rekamannya di YouTube dan itu bisa Bapak Ibu ikutin lagi untuk rekaman tersebut di eh, channel YouTube CGSCMB. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri aja untuk sesi Pasti Paham Investasi di hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti acara Pasti kami di siang hari ini. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di event-event CGS CIMB Sekuritas Indonesia berikutnya. Dan semangat berinvestasi selalu. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu semuanya.